Good morning, students. How are you today? I hope you are all fine. Okay, today we are going to learn about verbal preparation and focused on structure and written expression. Nah, di sini hari ini kita akan mempelajari tentang skill 14, 15, 16, 17, dan 18, di mana skill ini biasanya muncul dalam soal written expression. Maksudnya written expression itu adalah bentuk soal di mana kalian harus cari kata yang salahnya, dan di mana kata yang salah itu adalah jawabannya. Kayak gitu ya. Langsung aja di skill 14. Skill 14, it's about parallel structure with coordinate conjunction. Ya, minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang coordinate conjunction, di mana coordinate conjunction itu and, but, atau or. Nah, di sini ada keywordsnya. Yang pertama, the coordinate conjunction and, but, or is to join together equal expressions. They must join together the same structure. What is on one side of the words must be parallel, but to what is on the other side. Jadi maksudnya coordinate conjunction seperti and, but, and or itu tuh digunakan untuk menjelaskan bagian yang mempunyai same structure. Same structure itu maksudnya kalau misalnya kalimat pertamanya noun, lalu nanti kalimat keduanya itu adalah berbentuk noun. Di sini kan what is one side, the word must be parallel. Jadi harus sama. Jadi antara side 1 dan side 2 atau side kanan, sisi kanan dan sisi kiri harus sama bentuknya, harus same structure. Diingat, harus same structure. Di sini the coordinate conjunctions and, but, or can join nouns, verbs, adjectives, phrases, or clauses. Jadi penggunaan and, but, and, or di sini bisa digunakan untuk menjelaskan noun, verb, adjectives, phrases, or clauses. Jadi maksudnya, jadi kalau misalnya sisi kanannya berbentuk noun, jadi nanti sisi kirinya berbentuk nouns juga. Atau misalnya sisi kanannya berbentuk clausa, lalu nanti sisi kirinya harus berbentuk clausa juga, karena harus same structure. Diingat ya. Ini ada beberapa contoh, coba kita analisis ya. Contoh pertama, he discussed the problem with the nurse and the doctors. Di sini ada kata and itu kan contoh dari coordinate conjunction. Kira-kira sisi kanan dan sisi kirinya same structure atau tidak? The nurse ini adalah noun, the doctors adalah noun. Jadi otomatis ini same structure. Jadi benar ya, ini contohnya. Lalu contoh yang lain, the professor was knowledgeable but boring. Di sini ada kata and sebagai coordinate conjunction. Di sini knowledgeable adalah adjective, boring adalah adjective. Jadi benar ya. Lalu contoh lain, she hikes, jogs, or rides her bicycle whenever she can. Di sini ada kata or. Di sini harus same structure. Hikes, verb, jogs, verb, rides, verb. Jadi di sini benar, right sentences. Lalu contoh yang lain, there are meetings in the morning, in the afternoon, and in the evening. Di sini ada kata and. In the morning, in the afternoon, and in the evening. Ini bentuk dari frase, jadi sama ya strukturnya, jadi benar. Lalu contoh terakhir, you can do the work because you want to do it or because you have to do it. Di sini ada kata or sebagai coordinate conjunction. Di sini bentuknya adalah clausa. Kenapa? Karena di sini ada kata you want to do it. You sebagai subjek, want to do adalah verb. Ingat, clausa itu adalah satu subjek, satu verb. Ini clausa pertama. Lalu di sini adalah clausa kedua. Di sini ada you dan have to do. Itu sebagai inti dari clausa. Jadi ini benar juga karena dia mempunyai same structure, di mana sisi kanan dan sisi kiri mempunyai struktur yang sama. Kayak gitu ya. Contohnya seperti itu. Maksud parallel structure with coordinate conjunction ini maksudnya seperti ini, same structure. Terus baru ada coordinate conjunction dan di sini same structure juga. Maksudnya di sini same structure itu kalau misalnya di sini noun, di sini juga harus berbentuk noun.
Nah, bagaimana kalau misalkan di sana katanya lebih dari 2? Misalnya ada 3 ya, seperti ini di contoh yang kedua ini. Same structure, same structure, same structure. Jangan lupa ditambahkan koma kalau misalnya lebih dari 2. Ini kan 3 nih same structure-nya. Jadi same structure, koma, same structure, baru coordinate conjunction, dan di sini no same structure. Kalau misalnya di sini bentuknya verb, koma, verb, coordinate conjunction, dan di sini harus berbentuk verb. Jangan sampai di sini verb, koma, verb, terus di sini coordinate conjunction, dan di sini adjective. Itu salah. Harusnya semuanya berbentuk same structure. Kayak gitu ya, inti dari skill 14. Coba lihat di exercise di sini. Indicate whether the sentence is correct or incorrect. Nah, di sini kan kalian harus mengindicate kira-kira di sana sentence-nya sudah benar atau tidak, sesuai dengan strukturnya atau tidak. Coba nomor 1. All day long during the trip to the mountain, they were skiing, sledding, or playing in snow. Di sini ada kata or sebagai apa? Sebagai coordinate conjunction. Nah, kalau di sini sebagai coordinate conjunction, jadi harus same structure. Kira-kira coba dilihat, itu sudah berbentuk, udah mempunyai struktur yang sama belum? They were skiing, dia menggunakan verb in, benar nggak? Otomatis. Yang keduanya, sledding, di sini juga dia menggunakan verb in. Or play, di sini dia menggunakan verb 2. Salah ya, jadi otomatis ini in. Correct. Jadi harusnya all day long during the trip to the mountain, they were skiing, sliding, or playing. Harusnya seperti itu. Oke. Lalu contoh nomor 2. The car needs new tires but not a new engine. Nah, di sini ada kata but sebagai coordinate conjunction. Coba, sudah mempunyai struktur yang sama belum? New tires itu adalah noun. Sini a new engine adalah noun, jadi otomatis ini correct, benar ya. Lalu contoh yang ketiga, the sick child needs some medicine, some juice, and to rest. Di sini ada kata and untuk sebagai coordinate conjunction. Coba di sana dianalisis kira-kira sudah same structure atau belum. Some medicine, noun ya. Some juice, noun. To rest. To rest. Salah. Ini to rest to infinitive. Jadi ini incorrect. Jadi yang contoh nomor 1 dan nomor 3 are incorrect sentence and the sentence number 2 is correct. Jadi diingat ya, untuk skill 14 yang parallel structure with coordinate conjunction, dia biasanya kalau misalkan di kalimat ada kata and, but, sama or, kalian lihat, analisis, kira-kira dia sudah menggunakan same structure apa belum? Kira-kira di sana sudah berbentuk noun semua apa belum? Apakah verb semua apa belum? Jadi kayak gitu, inti dari skill 14 ini. Lanjut ke skill 15 ya. Skill 15 itu parallel structure with paired conjunction. Kalau tadi kan tentang coordinate conjunction. Nah, di skill 15 ini paired conjunction. Paired itu kan pasangan. Jadi otomatis ada konjungsi pasangan. Di sini ada 4 konjungsi yang berpasangan. Jadi kalau both pasti berpasangan dengan and. Kalau either berpasangan dengan or. Kalau neither berpasangan dengan nor. Dan not only berpasangan dengan but also. Nah, di sini kalau misalnya ada 4 pasangan konjungsi ini, dia harus mempunyai same structure. Seperti yang di skill 14. Kalau misalnya di sininya noun, di sini harus berbentuk noun juga. Kayak gitu ya. Nah, cara melihatnya, perbedaan antara either dan neither, maksudnya pasangan dari either dan neither, ini kalian hafalin satu aja. Kalau misalnya neither, itu kan menggunakan and di depan. Nah, nanti pasangannya juga biasanya dia menggunakan and. Jadi kalau misalnya neither, pasti berpasangan dengan nor. Nanti kalau misalnya kalian ngapalinnya satu, neither nor, nanti selanjutnya either pasti berpasangan dengan or. Nah, gitu ya. Coba langsung ke contoh, kita lihat. The lecture was both informative and enjoyable. Di sini dia menggunakan both dan and. Nah, harus same structure. Informative, adjective. Enjoyable, adjective. Jadi otomatis ini correct. Benar ya?
Lalu cara yang kedua, either the history exam or basics exam is on Thursday. Di sini dia verb-nya menggunakan either dan or, benar ya? Lalu ini same structure ya, history exam and basic exam. Same structure ya, noun ya. Lalu another example, the missing papers are neither on his desk nor in the file. Dia menggunakan neither dan nor. Kita lihat same structure atau tidak. On his desk dan in the file. Same structure. Lalu, terakhir, he visited not only his cousin but also his grandmother. Nah, dia menggunakan not only dan but also. Di sini dia menggunakan same structure, his cousin and his grandmother. Jadi di sini correct sentence. Ya, langsung ke latihan supaya lebih paham. Indicate whether the sentence is correct or incorrect. Coba lihat di nomor 1. He either lied or telling an unbelievable story. Di sini dia menggunakan either dan or. Pasangannya ini benar ya. Coba kita lihat ini same structure apa tidak. Di sini lied, dia menggunakan verb 2. Lalu yang sisi selanjutnya itu adalah telling, dia menggunakan verb 1. Harusnya dia menggunakan verb 2. Jadi di sini correct. Jadi harusnya he either lied or told an unbelievable story. Jadi di sini tellingnya salah ya, karena tidak mempunyai struktur yang sama dengan sisi yang lainnya. Jadi nomor 1 correct. Lalu nomor 2, he married her neither for her ability to cook nor her ability to clean house. Di sini dia menggunakan neither dan nor, dan ini benar ya, pasangannya neither itu adalah dengan nor. Kita lihat mempunyai same structure atau tidak. For her ability to cook and her ability to clean house. Jangan terkecoh, di sini sama ya, dia menggunakan her ability to clean house dan her ability to cook. Tapi di sisi pertama dia menggunakan for. Di sini ada nggak penggunaan for? Tidak ada. Jadi otomatis nomor 2 itu adalah incorrect sentence. Harusnya di sini he married her neither for her ability to cook nor for her ability to clean house. Di sini langsung ditambahkan for. Kayak gitu. Lalu nomor 3. The discussion was both exciting and interest. Di sini dia menggunakan both and, dan ini adalah pasangannya. Benar ya? Lalu punya same structure atau tidak? Di sini yang pertama exciting, adjective. Di sini interest. Salah ya. Ini interest itu noun. Harusnya di sini berbentuk adjective. Harusnya the discussion was both exciting and interesting. Harusnya seperti itu. Lalu nomor 4. John is an adventurous person who enjoys not only skydiving but also coast sailing. Nah, di sini dia menggunakan not only dan but also. Ini adalah pasangannya, benar. Coba kita lihat sesuai tidak, same structure atau tidak. Di sini dia skydiving. Langsung dia menggunakan verb in. Nah, coba lihat di sini coast sailing. Kenapa di sini ada coast? Harusnya langsung ada very sailing. Jadi di sini and correct. Karena di sini harusnya ghostnya dihilangkan langsung saja. Jadi harusnya John is an adventurous person who enjoy not only skydiving but also very sailing. Harusnya kayak gitu. Nanti ya. Jadi intinya kalian hafalkan ada 4 pasangan di mana both dengan and, either dengan or, neither dengan nor, not only dengan but also, dan diingat harus mempunyai struktur yang sama, same structure. Kalau di sana noun, di sana juga noun. Jadi sisi kanan dan sisi kiri harus mempunyai same structure. Ya gitu ya, itu untuk skill 15. Lanjut untuk skill 16. Di sini skill 16 tentang past participles after have. Di sini after have. Kalau after have harus ditambahkan past participle.
have in any forms. Jadi di sini saya jelaskan kalau have itu bisa berbentuk have, has, dan had. Diingat, kalau misalnya nanti di dalam soal ada kata have, has, dan had, nanti harus ditambahkan verb 3. Diingat, ini untuk skill 16. Coba lihat contohnya. We had complete the word. Di sini dia menggunakan have. Ingat, kalau after have, ini had itu kan bentuk dari have ya. Had harus berbentuk verb 3. Di sini sudah berbentuk verb 3 belum? Ya, belum. Absolutely wrong. Harusnya we had completed the work. Harusnya seperti itu. Lalu contoh kedua. They have went to the market. Nah, di sini dia menggunakan have. Kata saya kalau setelah have harus ditambahkan verb 3. Di sini sudah berbentuk verb 3? Belum. When itu berbentuk verb 2. Jadi harusnya they have gone to the market. Kayak gitu. Jadi diingat untuk skill 16 setelah have harus berbentuk verb 3. Diingat ya, skill 16. Lanjut ke skill 17 yaitu present participles or past participles after be. Be di sini nanti kalau misalnya nanti dalam soal ada kata be, kalian harus tambahkan dengan present participles dan past participle. Ini present participle dan past participle sudah dibahas di 2 minggu sebelumnya. Nah, di sini be di sini contohnya itu seperti am, is, are, was, were, be, been, dan being. Nah, saya jelaskan lagi, saya ingatkan lagi kalau present participle ini maksudnya verb in. Kalau past participle berbentuk verb 3. Misalnya, verbnya itu sleep. Present participle itu adalah sleeping. Kalau bentuk past participle adalah slept. Gitu. Jadi diingat nanti kalau misalnya dalam soal ada kata bentuk be-nya seperti ini ya, diingat. Nanti kalian harus pasangkan dengan verb in dan verb 3. Kayak gitu. Coba lihat contohnya. They are turned on the lamps. Nah, di sini ada kata are. Are ini adalah bentuk dari kata be. Karena kalau be harus berpasangan dengan present participle atau past participle. Di sini masih berbentuk verb 1. Salah. Jadi harusnya they are bisa menggunakan verb in, bisa menggunakan verb 3. Tapi diingat, untuk bentuk present participle ini maksudnya itu adalah active sentence, maksudnya berbentuk continuous, berbentuk kegiatan yang sedang berlangsung. Bedanya untuk yang past participle dia kan menggunakan ketiga ya, itu digunakan untuk bentuk pasif. Pasif itu adalah kalimat pasif. Nah, kalau yang ini berbentuk kalimat aktif. Jadi di sini dia bentuknya adalah aktif. Jadi otomatis kalau aktif harus berbentuk present participle. They are turn on the lamps. Harusnya they are turning. Harusnya menggunakan verb in. Kayak gitu. Contoh yang lainnya. The office door is locked in the evening. Di sana dia menggunakan is sebagai bentuk dari be. Kalau be harus berpasangan dengan verb in atau verb 3. Nah, di sini dia bentuknya pasif. Karena di sini subjeknya di office door. Ini maksudnya kan bisa diartikan pintu kantor terkunci di malam hari. Jadi di sini bentuknya pasif. Jadi kalau pasif harus berbentuk past participle. Jadi di sini the office door is locked. Di sini harus berbentuk verb 3. Kayak gitu ya. Jadi diingat untuk skill 17 kalau misalnya setelah be itu harus berbentuk verb in atau verb 3. Diingat ya. Lanjut ke skill 18. Di sini skill 18 itu tentang base form verbs after models. Ya, models di sini kalau misalkan nanti ada bentuk models harus ditambahkan base form of the verb. Di sana saya jelaskan contoh dari models. Di sini ada will, would, shall, can, could, may, might, must, have to, be, supposed to. Nah, nanti kalau misalnya dalam soal ada kata will, would, shall, and etc. Kalian harus tambahkan dia menggunakan verb 1. Base form of the verb itu maksudnya verb 1. Kayak gitu. Coba lihat contoh langsung ya. You must tell her the truth. Di sana ada kata must. Must itu contoh dari model. Nah, kalau model harus ditambahkan verb 1. Di sini sudah berbentuk verb 1? Salah. Di sini dia menggunakan verb in. Jadi harusnya you must
tell her the truth. Gitu ya. Contoh selanjutnya, the child may come in now. Sini ada kata may. May itu contoh dari models ya. Nah, kalau models harus ditambahkan verb 1. Di sini sudah berbentuk verb 1? Belum. Di sini belum satu SOS. Jadi otomatis di sini salah. Harusnya the child may come in now. Begitu. Oke, diingat ya. Skill 18 itu kalau model pasti dia menggunakan verb 1. Diingat juga dari skill 14 sampai skill 18 itu punya keywordnya sendiri-sendiri. Nah, untuk memperjelas kita langsung ke latihan soal aja. Di sini kalau misalnya soal untuk written expression, kalian harus cari kata yang salahnya dalam kalimat tersebut. Di mana kata yang salahnya itu menjadi jawabannya. Diingat ya, untuk yang written expression. Ya, coba contoh nomor 1. Water stored behind the dam can be used to drive turbines. Di sini, coba kita lihat kira-kira kata mana yang salah. Analisis. Nah, di sini ada kata can, benar nggak? Nah, kalau can itu adalah contoh dari models. Kalau models itu harus ditambahkan verb 1. Verb 1 ini adalah skill 18. Nanti kalian lihat lagi ya ke previous slide. Kalau misalnya models itu ditambahkan verb 1. Di sini sudah menggunakan verb 1 belum? Tidak, dia menggunakan verb 2. Jadi otomatis langsung kalian pilih yang C. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan strukturnya. Harusnya kalimat ini menjadi benar. Harusnya water stored behind a dam can use to drive turbines. Gitu. Itu untuk contoh pertama ya. Lalu contoh kedua, our universe may continue to expand as it gets colder, empty, and deader. Di sini ada kata may. May itu contoh dari models. Kalau models harus ditambahkan verb 1. Itu sesuai dengan skill 18 ya. Di sini sudah berbentuk verb 1? Sudah. Jadi ini benar. To expand as it gets colder, empty, and deader. Oh, di sini ada kata and. And di sini dia contoh dari coordinate conjunction. Kalau coordinate conjunction di sana harus mempunyai same structure. Itu adalah skill 14, skill awal ya. Nah, di sini coba kita lihat mana yang salah. Di sini dia colder menggunakan IR. Di sini juga sisi yang lainnya deader ditambah IR. Ada yang salah? Ya, pilihan D, empty. Di sini harusnya dia tambahkan IR. Jadi seharusnya kalimat ini bisa menjadi benar. Jadi our universe may continue to expand as it gets colder, emptier, and deader. Nah, gitu ya. Lanjut ke contoh nomor 3. By the time Noah Webster reached his mid-20s, he had already published an elementary speller. Nah, di sini ingat, kalian harus langsung cepat menganalisa ya. Di sini ada kata head. Head ini bentuk dari head form, yaitu skill 16. Dimana kalau misalnya after have, dia harus ditambahkan verb 3. Coba, di sini dia sudah berbentuk verb 3 belum? Belum ya. Dia masih berbentuk verb 1. Jadi otomatis ini pasti menjadi jawabannya. Harusnya sentence ini menjadi benar. By the time Noah Webster reached his mid-20s, he had already published. Harus ditambah verb 3 ya. Published an elementary speller. Harusnya seperti itu. Ya. Contoh lain, Dutch City laid wood in 1872 owed both its prosperity and its famous to the buffalo in its early years. Ya, di sini kalian langsung analisa, mana yang menjadi keywordsnya. Oh, di sini ada kata both dan kata and. Ini adalah paid conjunction yang ada di skill 15. Nah, kalau misalkan ada skill ini, di sana sisi kanan dan sisi kiri harus sama, same structure.
Coba kita cek. Its prosperity. Di sini noun ya, kata benda. Otomatis di sini harus berbentuk noun, kata benda. Kira-kira the mouse itu bentuk kata benda bukan? Absolutely wrong. Salah. Ini the mouse itu berbentuk adjective. Salah. Jadi otomatis pilihannya yang B adalah jawabannya. Harusnya di sini kan berbentuk noun ya. Harusnya kalimat itu bisa menjadi benar, harusnya menjadi seperti ini. The city laid on in 1872 owed both its prosperity and its fame to the buffalo in its early years. Nah, di sini promosi itu salah, harusnya berbentuk noun lagi. Kayak gitu ya. Itu untuk example 4. Lalu lanjut ke example yang lainnya di sini. The lens and cornea are supplied with nutrients and oxygen by the aqueous fluid. Di sini kira-kira mana ya kata yang salah? Ya, di sini ada kata are. Are ini bentuk dari be. Kalau bentuk dari be, setelah be harus ditambahkan verb in atau verb 3. Jadi present participles or past participles itu adalah skill 17. Kira-kira di sini sudah berbentuk verb in atau verb 3 belum? Belum. Jadi otomatis langsung ini menjadi jawabannya. Kayak gitu ya. Jadi trik untuk mengerjakan written expression, kalian kan sudah mempelajari tuh banyak skill-skill yang ada di written expression atau structure. Nah, kalian lihat kira-kira pertanyaan itu atau sentence tersebut kira-kira masuknya ke skill berapa. Karena kan setiap skill itu ada keywordsnya, ada trik-triknya. Gampang kalau misalkan kalian sudah mengerti setiap skillnya, otomatis pas melihat sentence tersebut mana mencari kata mana yang salah, kalian tidak kesulitan lagi. Kayak gitu ya. Oke, nanti kerjakan latihannya, exercise-nya. Berikan reasons-nya di bawahnya nanti supaya ketahuan kalian paham atau tidak terhadap skill yang sudah saya jelaskan. Kayak gitu ya. Oke, thank you. Happy working.